Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semuanya. Ibu-ibu anggota Citra Sekandi Indonesia yang berbahagia. Selamat sore, kita berjumpa lagi di dalam dialog virtual yang hari ini merupakan yang keempat. CSI bekerja sama dengan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda, Unpad, yang sudah 3 kali berlangsung dan ini yang keempat, mengadakan dialog virtual dengan tema seni pertunjukan dalam visual estetik yang diselenggarakan pada hari Rabu 13 Maret 2024. Kita rencanakan pukul 3 lebih 20 menit sampai 2 jam ke depan. Kita berharap di buka puasa acara ini sudah bisa diselesaikan. Ibu-ibu dan para pemirsa yang berbahagia, hari ini akan tampil 3 narasumber, semuanya dari anggota CSI. Yang pertama, Dr. Erlinda, MSN, Magister Seni maksudnya, dengan topik dialektika tari Minang, ya, dewasa ini. Nah, Bu Erlinda ini dari ISI Padang Panjang. Yang kedua akan menyampaikan Mbak Ria Dewi Fajaria, SSN MSN dari ISBI Bandung, dengan tema Letusan Gunung Krakatau, Inspirasi Cipta Tari Teater Amuk Krakatau. Yang ketiga akan hadir Ibu Ninon Sophia, SSN MSN, dengan tema pertunjukan kesenian Ilau di Kota Solo dalam visual estetik. Nah, Bu Ninon ini dari ISI Padang Panjang. Dan yang keempat, Ibu Emi Sundari, MSN, kandidat doktor ini, yang akan menyampaikan tari dewa, menurunkan Sang Hyang Sri Gumboh, ya, dari Pusat Kajian Budaya Kutai Kartanegara. Nah, dialog hari ini kita berharap semoga sangat menarik karena 4 narasumber kita ini dari berbagai perspektif, ya, pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang Minang, ada yang ke Krakatau, ada yang ke Solo, dan ke Kutai Kartanegara. Masing-masing narasumber diberi waktu 15 menit dan waktu sisanya 1 jam akan digunakan untuk dialog diskusi. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BDPBS, Profesor Ganjar Kurnia, yang sudah bekerja sama dengan Citra Sekandi Indonesia. Semoga kerjasama ini berlangsung terus karena program ini direncanakan 1 tahun dan dilakukan selama 1 bulan 2 kali. Nah, sungguh luar biasa. Selanjutnya, kesempatan saya berikan kepada Dr. Erlinda MSN untuk menyampaikan materinya, Dialektika Tari Minang Dewasa ini. Dipersilahkan Bu Erlinda. Oke, terima kasih Prof. Ana, eh, sahabat saya sendiri dulu, tapi senior juga, atas kesempatan ini. Saya sedikit berpantunlah dulu. Kota Padang Panjang, Rancak Bana, dak kalah elok pemandangan di Sunda. Bismillah, pembuka kata, salam bahagia buat kita semua. Cakep.
Lenggang-lenggok penari Minang, penari Sunda pandai bergoyang. Meski mata tak bisa saling pandang, dialog virtual bicara seni yang sedang berkembang. Cakep juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati host kita, Profesor Dr. Silhana, Mbak Ana sendiri, yang sama-sama kita hormati juga para senior, mungkin Adinda Sri juga sudah jadi senior walaupun dulu mahasiswa ya. Grogi juga bicara di depan mahasiswa. Kemudian para narasumber yang tidak perlu disebutkan satu-satu sudah diperkenalkan oleh Mbak Ana. Seterusnya, salam bahagia buat para hadirin yang mengikuti dialog virtual ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan permasalahan tentang tari Minangkabau dewasa ini, tepatnya dapat dikatakan tari Minangkabau dalam dilema. Di satu sisi, masyarakat Minangkabau mempertahankan nilai-nilai filosofis dengan idiom-idiom konvensional yang mengikat seperti nilai agama, etika, estetika dalam struktur tariannya. Di sisi lain, tari yang dikembangkan oleh koreografer memasukkan idiom-idiom baru yang kadangkala terlepas dari nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan. Fenomena di atas menunjukkan terjadinya kontradiksi dalam kehidupan tari Minangkabau dalam konsep perkembangannya sebagai seni tradisi dan sebagai tari kreasi untuk memenuhi kebutuhan pertunjukan. Kontradiksi konsep dan pikiran dalam pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup berbagai dilema, termasuk ideologi apa yang ada di balik realitas atau kenyataan perkembangan pertunjukan tari Minangkabau dewasa ini. Di sini problematika yang dihadapi tari Minangkabau nampaknya harus menerima takdir yang selalu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang hegemonik seperti negara, birokrasi, dan agama. Tak kalah penting, kaum intelektual seni, modernisasi, media massa, dan mungkin kultur dominan yang secara bersama-sama atau sendiri melancarkan intervensi dengan tujuan tertentu. Dengan dalih demi kemajuan estetika dan etika, mereka memperkasai upaya-upaya pengemasan seni tari dalam bentuk revitalisasi, rekonstruksi, pembinaan, pengembangan yang semuanya itu dilakukan untuk kebutuhan atau kepentingan publik eksternal, tanpa memperhitungkan kebutuhan atau kepentingan komunitas pendukung seni tradisional tersebut. Lembaga kebudayaan sebagai perpanjangan kekuasaan negara yang diserahkan kepada Disputpar, Depdiknas, pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan pembinaan pengembangan maupun pelestarian seni tradisi. Para pengayom ini cenderung mengemas seni tari Minangkabau untuk kepentingan non tradisi seperti untuk pertunjukan kepariwisataan atau festival-festival. Pikiran dan upaya tersebut juga dapat dipandang positif dalam pengembangan seni tari Minangkabau untuk kawasan yang lebih luas, sehingga tari tersebut tidak hanya lagi berpotensi untuk kepentingan-kepentingan tradisi. Di lain pihak, cara pembinaan kesenian dilakukan kaum hegemonis tersebut menimbulkan kesenjangan karena tampaknya para pengayom kesenian atau orang-orang yang potensial dalam pengembangan kesenian tersebut kurang arif dan bijak dalam pengembangan seni tari Minangkabau untuk kepentingan kehidupan tari itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan tari tradisi Minangkabau tercabut dan terasing dari habitatnya. Dilematika tersebut semakin intens dengan munculnya kontekstualisasi kehidupan masa kini yang mengharuskan tari Minangkabau harus berkonfrontasi atau berkonsensus dengan kenyataan-kenyataan global. Kasus lain yang juga menarik dalam masa perubahan kebudayaan adalah semakin terbukanya dunia pariwisata yang cukup berpengaruh terhadap eksistensi seni tari Minangkabau. Eksistensi seni wisata akan merujuk pada dua kubu, penikmat dan konsumen, sehingga penikmatnya akan menjadi dari dua arah, yaitu penikmat pribumi dan atau komunitas seniman itu sendiri atau penikmat dari luar. Dan akibat dari kesemuanya itu akan menjadi tergesernya nilai-nilai filosofis tari Minangkabau. Pertama, terjadinya benturan nilai filosofis tari dengan nilai kapitalis. Hal ini mengakibatkan tergesernya nilai filosofis tari Minangkabau, meliputi tergesernya sifat pemilikan seni tari secara tradisional. Tari Minangkabau dinyatakan sebagai milik bersama komunitas masyarakat, sebagai identitas atau kebanggaan kaum tua yang dilakukan oleh kaum muda atau anak muda, sebagai diungkapkan dalam falsafah adat Minangkabau yang berbunyi pamainan orang tua, pamainan anak muda, milik orang tua atau permainan anak muda, berubah menjadi milik personal atau pribadi.
Kedua, bergesernya persepsi atau ideologi terhadap seni tari Minangkabau. Pertunjukan tari sebagai permainan atau pemainan bersifat demonstratif yang disajikan dalam aktivitas adat berubah menjadi sajian seni panggung yang lebih mengutamakan sifat ekspresif. Bergesernya fungsi seni tari dari penyemara atau pemeriah upacara adat menjadi entertain atau pertunjukan estetis. Dengan berfungsinya tari sebagai sajian seni panggung memunculkan garapan tari Minangkabau bersifat komoditi, yaitu penggarapan seni tari atau estetika tari mengikuti selera pasar dan membentuk selera pasar. Terjadinya konsensus nilai tradisional filosofis dengan nilai baru dalam hal ini tari berubah. Pergerakan nilai falsafah tari membuka kreativitas seniman untuk menemukan estetika yang besar personal. Penggarapan tari Minangkabau yang sebelumnya ketat dengan nilai-nilai norma dan konvensi adat tetap mempertahankan keunikan dan kespesialannya sebagai tari Minangkabau berubah menjadi kreativitas yang bebas berkreasi dengan idiom-idiom baru yang teknik garap yang berorientasi pada estetika postmodern. Ketiga, muncul kreativitas estetika tari Minangkabau tanpa batas. Berawal sekitar tahun 2000-an, seniman tari melakukan kreativitas pengembangan karya tari secara terbuka. Mereka bukan hanya mendobrak norma dan konvensi tari tradisional Minangkabau, tetapi juga mengaburkan batas antara satu jenis kesenian dengan seni tari lainnya. Karya tari tidak lagi terkonstruksi dari unsur-unsur tari, tetapi telah mempergunakan unsur-unsur seni teater dan musik. Keterbukaan yang mengarah pada kebebasan kreativitas oleh seniman tari menghadirkan estetika postmodern di dalam berbagai gerakan tari yang bersifat eksperimen. Hal ini telah mengaburkan persepsi tentang estetika atau keindahan suatu karya seni, sehingga antara indah dan jelek, antara baik dan buruk, antara logis dan tak logis berbaur dalam karya seni tari yang bersifat hibrid, glamor, dan spektakuler. Di sisi lain terjadi juga pertarungan antar sanggar. Sesama sanggar tari konservatif. Ideologi sanggar tari konservatif adalah sanggar tari yang berkreativitas dalam menumbuh kembangan tari Minangkabau. Ideologi dan kreativitas koreografer tertuju pada menggali, mengeksplorasi, kespesifikan tari Minangkabau secara teknis maupun filosofis untuk diwujudkan dalam bentuk karya tari baru. Pembaharuan karya tari dalam ideologi ini tidak terlepas dari nilai artistik, keunikan, dan kespesifikan tari Minangkabau yang ada sebelumnya. Sanggar konservatif berusaha agar karya tarinya diterima sebagai karya tari Minangkabau dan bisa berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat daerah setempat. Dengan demikian, pasar atau konsumen sanggar tari konservatif tertuju pada masyarakat. Seringnya pertarungan sesama sanggar semakin tidak sehat dengan arti kata untuk meraup pasar sering banting harga. Ini sering terjadi di dalam pertunjukan tari-tari konservatif, pertarungan antar sanggar asal sering main itu kadang-kadang jemputan atau harga sanggar itu diturunkan sehingga mereka bertarung terhadap harga juga di sini. Kedua, terjadi konsensus nilai tradisi sesuai dengan nilai baru. Dalam hal ini tari yang bergeser nilai filosofis tarinya, membuka kreativitas seniman untuk menemukan estetika yang bersifat konvensional. Saya rasa dengan adanya foto di situ terjadinya nilai-nilai filosofis tadi yang dulunya perempuan itu tidak biasa menari, sekarang perempuan Minangkabau, penari-penari Minangkabau lebih laki-laki daripada laki-laki. Mungkin di dalam PowerPoint saya bisa ditampilkan bagaimana seorang penari perempuan dalam tari piring lebih membuka kakinya dari penari laki-laki. Mungkin di dalam PowerPoint bisa dikeluarkan di situ. Saya rasa itulah yang terjadi di dalam tari Minangkabau sekarang dengan adanya sanggar-sanggar yang bersifat konservatif, pragmatis, dan progresif. Sanggar pragmatis lebih tertuju kepada hal-hal kekinian yang lebih memperebutkan selera pasar. Di sini nampak sekali bahwasannya modifikasi dan komodifikasi dilakukan. Yang dulu tari tradisional itu tidak mementingkan dan tidak mengutamakan nilai jual, sekarang sanggar-sanggar itu berebut menjual tari-tariannya dengan hal-hal yang lebih
berharga dan lebih mahal harganya dengan memodif tari-tariannya atau gerak-gerak tariannya yang lebih banyak bersifat glamor kadangkala yang itu menghilangkan nilai-nilai filosofis tari itu sendiri. Ya, seperti mungkin di YouTube itu bisa saksikan bagaimana suatu tari galombang disajikan, pembawa tamunya kadangkala lebih mewah pakaiannya daripada pengantin. Itu juga menjadi dilema sekali sehingga seorang koreografer itu tidak paham lagi dengan bagaimana filosofis dari Minangkabau itu sendiri. Saya rasa ini yang kunci-kuncinya yang perlu saya berikan. Mungkin kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Saya kembalikan ke Pak Prof kepada Prof Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Erlinda sudah banyak sekali menyampaikan masalah masalah dialektika tari Minang yang ternyata setelah dipaparkan itu, wah itu tari Minang dalam dilema. Ya, mungkin tidak hanya terjadi pada tari Minang, bahwa perkembangan sekarang yang terjadi selalu ada tantangan, mesti kalau ingin berkembang Iya. ada hal-hal yang hilang. Kalau tadi disampaikan nilai-nilai, mungkin kalau bisa saya tambah nilai-nilai luhur yang ada pada tari Minang menjadi terkikis karena kepentingan yang berbeda. Karena sekarang kepentingannya lebih ke arah pariwisata, komersial gitu ya, arah bisa dijual. Nah, ini nanti akan menjadi dialog yang menarik. Iya. Ibu-ibu bisa menyiapkan pertanyaan untuk Bu Erlinda. Kita lanjut ke Ibu Dewi Fajaria dengan topik letusan Gunung Krakatau, inspirasi cipta tari teater dan amuk Krakatau. Ya, multimedia ini ya, multimedia amuk Krakatau. Monggo dipersilahkan Bu Ria Dewi Ya, Fajaria. terima kasih Prof atas kesempatannya. Pertama-tama barangkali saya ingin menyampaikan banyak terima kasih karena saya baru bergabung. Mungkin saya disebut apa ya, baru itu anak baru, gitu, anak baru di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof Endang, Prof Unisri yang kemarin ini menghubungi saya untuk bisa gabung di sini. Jadi saya agak kelimpungan, tapi ya dengan senang hati karena ini merupakan dialog yang barangkali bisa sharing dan saya mendapatkan banyak ilmu di sini. Jadi saya menyanggupi itu dan mudah-mudahan ini bisa berkenan. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, jangan Eh, jangan tenang. ya, Prof. Ya, jadi masih tangannya masih apa ya bergetar gitu karena harus berhadapan dengan profesor, dengan dokter gitu ya. Meskipun di sini ada Ibu Emi ya yang dulu pernah bareng-bareng mengajar di non tradisi gitu ya. Gitu, tapi tetap masih karena baru bergabung di sini, saya mengucapkan salam kenal dan mohon maaf kalau misalnya masih gemetaran tangan saya ini. Ya, Prof. Ana, barangkali saya juga dulu menjadi mahasiswa Prof gitu ya di sana. Mudah-mudahan di sini jangan diapa-apakan gitu. Saya hanya Nggak Memangnya mau apa-apa kok. diapain ya? Memangnya Mau, mau diapain enggak? Oh, ada mau Prof Endang nih. dijewer. Selamat Enggak ya. bergabung, Prof Endang. Ya, ya. di Jadi kelas tadi. saya di sini hanya ingin ngobrol saja, sharing apa yang pernah saya lakukan. Ini terkait dengan materi atau apa ya yang ingin saya sharing di sini itu terkait dengan letusan Gunung Krakatau, inspirasi cipta tari teater multimedia Amuk Krakatau. Ya, Wah, keren ya. memang Nanti kalau ada di tengah-tengah ada yang nanya penasaran, ini ya, kaci. Kaci bahasa Sunda. boleh. Ini dialog. Kalau dialog kan mesti rame gitu ya. Iya, iya, Nah, Prof. Iya, sip. Prof. Jadi saya nggak terlalu deg-degan gitu ya, terus berbicara terus gitu ya. Nah, nanti kalau dipotong, apa itu gitu. Biasa kan dialog mah gitu ya, rame. Iya, iya, Sip lah. gitu. Oke. Eh, Kalau misalnya ini share screen juga saya Apa-apa. barangkali
Nggak apa-apa ya. Ya, karena nanti nanya yang gimana sih si ngamuknya teh gitu ya. Kan beda ngamuknya Bu Erlinda ya Bu Erlinda. Iya. Hmm, Amok Krakataunya seperti apa gitu. Ya, iya, kan nanti harus ada videonya gitu. iya. Oke, mangga. Nah, barangkali ini saya share screen saja. Ada beberapa. hmm, Sudah nampakkah? Ya, Sudah. Sudah ya. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang letusan Gunung Krakatau, inspirasi cipta tari teater multimedia Amuk Krakatau. Ini merupakan sebuah apa cipta karya tari yang sebetulnya sudah lama, tapi penulisan ini terinspirasi ketika saya ini karena tinggalnya di gunung ya, Prof. Endang ya, yang tahu tempatnya, saya tuh di, di Gunung Manglayang. Jadi ya, punya inspirasi karena Prof. Uni ini Burya harus bisa masuk di sini. Oke, apa ya gitu. Ternyata eh, apa ada inspirasi. Oh ya, saya pernah punya karya yang berkaitan dengan gunung yaitu tentang Krakatau. Eh, Amo Krakatau ini saya tidak bekerja sendiri dalam proses kreatifnya dibantu dengan kawan-kawan karena ini adalah untuk apa pas satu festival itu Southeast Asia Malay Art Festival yang diadakan di ISI Padang Panjang tahun 2012 gitu. Jadi ini kebetulan saja karena saya di kaki gunung kemudian teringat gunung karya saya tentang Amuk Krakatau. Ini saya dengan tim kreatif saat itu di dalamnya ada dua perguruan tinggi seni antara ISBI sekarang dulu STSI ya tahun 2012 ya Prof Endang eh, dengan IKJ gitu. Saya bergabung dengan Mas Aji almarhum barangkali ya Mas Aji Mas Sukarji Sriman saat itu untuk menata eh, apa untuk karya tarinya. Tapi di sini yang dilakukan satu tim dua kampus dalam satu tim itu ada beberapa orang yang terlibat juga semacam penulis naskah. Di sini ada penulis naskahnya itu dari eh, Prof. Arthur yang sekarang Prof. Arthur ya yang menuliskan naskah untuk Amuk Krakatau ini. Kemudian dibantu juga oleh pemusiknya dari tim pemusik ini dikomandoi oleh Dr. Suhendi Afrianto saat itu. Jadi saya betul-betul senang di sini semua bisa membantu saya termasuk dokter yang baru Prof. Ana ya eh, dari kami dari ISBI ada Uda Alfianto itu sebagai penari saya waktu itu. Jadi komplit lah untuk saya meskipun deg-degan tapi itu yang harus saya kerjakan. Barangkali ini di gambar ada eh, apa alur cipta karya tari teater multimedia Amok Krakatau ini saya di latar belakang penciptaannya itu ada sumber inspirasi, kemudian ada kajian seperti apa sumber inspirasi itu, kemudian ada konsep dasarnya, ada tema, judul, tipe tari, rangsang tari, mode penyajiannya. Kemudian konsep penggarapan itu tentu saja berkaitan dengan bentuknya ya, eh, tentang gerak, penari, musik iringan, tata rias, tata busana, dan teknik pentasnya. Ini untuk latar belakang. Nah, skrip yang dibuat tadi oleh Prof. Arthur itu skrip naskahnya tahun 2012 itu isinya tentang sekelumit hikayat Krakatau dari Sair Lampung, Karam, karya sastra Muhammad Saleh tentang bencana mahadasyat dan melegenda yang terjadi tahun 1883. Jadi memang legend gitu ya apa peristiwa ini. Kemudian naskah Sair Lampung Karam ini dicetak menggunakan aksara Jawi, ya, yang ditemukan oleh seorang ahli filologi Suryadi dari dosen Leiden University. Naskah ini memang berserakan, tapi berhasil dikumpulkan gitu
berserakan halamannya itu ada di Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, Malaysia, Indonesia. Nah, yang sebelah ini adalah Syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Isinya seperti ini. Barangkali kita akan menghadapi nanti Uni sudah share tentang apa puisi-puisi. Ini ada Syair Lampung Karam. Ini Uni nanti Prof Endang biasanya yang bisa menyampaikan Prof gitu ya dengan puisi-puisinya yang indah gitu. Ini Syair Lampung Karamnya. Kemudian, nah ini sumber kajian penciptaannya bagaimana dijelaskan itu adanya apa korban yang tewas begitu banyaknya, kemudian juga menimbulkan apa tsunami gitu ya. Kemudian apa lemparan batu-batu apung, batu vulkanik itu juga begitu dahsyatnya sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, Selandia Baru itu juga sampai ke sana. Ini adalah data-data yang memang ada di apa di naskah dari Prof. Arthur ya sebagai kajiannya. Kemudian ini memang terjadi hari Senin ya tanggal 27 Agustus 1983 jam 10.20. Itu dicatatkan ini jadi ledakan yang paling besar, suara yang paling keras, peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantahkan dalam sejarah manusia modern. Jadi sejarah manusia modern ini sudah apa mendapatkan peristiwa yang sangat luar biasa. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh seperdelapan penduduk bumi saat itu. Kemudian ada peneliti dari Universitas of North Dakota, ledakan Krakatau dan Tambora 1815 mencatat nilai apa VAE-nya terbesar dalam sejarah modern. Dan The Guinness Book of Record mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan paling hebat yang terekam dalam sejarah. Barangkali ini semua yang ada di benak kami, tim khususnya penata tari untuk koreografer, ini semua kami rekam. Kami mencoba untuk selalu berdialog apa yang akan nanti diungkap di atas panggung untuk sajiannya. Dari pembicaraan kami ini berbicara tentang tari dulu, tapi kemudian karena di sini akan melibatkan visual yang ada multimedia, maka itu tadi di sini saya minta masukan seperti apa ya Prof gitu namanya, tapi kami hanya menyampaikan secara untuk bentuk saja mode penyajiannya adalah multimedia gitu multimedia. Jadi tariknya itu untuk karya tariknya saja, tapi untuk teater multimedia begitu untuk mode penyajiannya. Jadi di sini temanya itu akhirnya kami memutuskan tentang kedahsyatan letusan gunung, kedahsyatan letusan gunung. Bagaimana nanti kedahsyatan letusan gunung itu tidak hanya gunungnya saja yang menjadi bagian inti, tapi juga mencoba merangkum merangkul ke semua aspek ya apa yang menjadi dampak dari kedahsyatan dari letusan gunung ini. Kemudian judulnya tentu saja tadi sudah disampaikan Amuk Krakatau, tipe tarinya ya dramatik, rangsang tarinya dari letusan Gunung Krakatau. Nah, ini ungkapan yang akan disampaikan di dalam Amuk Krakatau ini itu ada 5. Kami menyusunnya dalam 5. Kebersamaan masyarakat, yaitu masyarakat tentu saja yang dimaksud adalah masyarakat yang sekitar dari Gunung Krakatau itu. Dan ini kan terjadi di Selat Sunda ya, maka masyarakatnya adalah masyarakat Minang saat itu. Nah, kemudian ada dimunculkan setelah itu adalah tentang keagungan gunung, bagaimana peristiwa magis sebuah gunung itu kami hadirkan, itu megahnya, kemudian lemboh natenaunya, Prof ya lemboh gitu ya, lemboh banyaknya pepohonan gitu ya, gitu. Nah, itu juga dimunculkan di situ sekaitan dengan ada multimedia di belakangnya ada penampakan tentang di layar itu Gunung Krakatau yang begitu indah, agung, megah. Ya kalau kita melihat sepintas biasa-biasa saja, tapi ketika saya dan Mas Aji menggarap itu rasanya merinding sekali gitu ya melihat itu.
Kemudian adanya pergeseran lempengan bumi, karena ini yang juga menjadi bagian dari letusan Gunung Krakatau yang akan dihadirkan di atas panggung. Kemudian meletusnya gunung. Nah, ini peristiwa yang memang menjadi inti adalah tentang meletusnya Gunung Krakatau itu. Dan diakhiri dengan ratapan kehidupan meletusnya gunung itu adanya jerit, rasa melas semuanya. Ada jerit, ada tangis, ada apa ya, pilu dan lain sebagainya. Ini dihadirkan di bagian akhir. Nah, ini untuk mode penyajiannya tentu saja garapannya adalah untuk tari Amuk Krakatau, tapi mode penyajiannya adalah teater multimedia. Mohon maaf kalau misalnya ini bahasa teater multimedia ini dirangkum untuk karya tari ini, karena memang di dalamnya menyampilkan itu. Saya punya kami mempunyai pemikiran bahwa teater itu kan paling paripurna gitu ya, semua tari, gerak, Ya, sama ya. musik, rupa itu semua ada di sana. Kemudian ini konsep penggarapannya ada 6 yang kami yang kami bentuk ya penggarapannya, ada gerak, penari, musik iringan, tata rias, tata busana, dan teknik pentas. Ini beberapa gambar yang ada yang bisa saya hadirkan. Tadinya saya mau mencoba ada videonya, tapi karena masih di CD saat tahun 2012 ya, jadi masih sudah ngak-ngak nggak bisa lagi di di share gitu. Baru fotonya masih terselamatkan gitu. Ini beberapa fotonya di belakang terlihat ada multimedianya ya gitu. Bagaimana letusan, asapnya membumbung dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk gerak, bentar ini kita pindahkan dulu. Untuk gerak itu diambil dari tradisi Melayu. Saya mengutip dari uh, dari jurnalnya Prof. Sri Uni ya. Prof. Uni itu ada resital isi Yogyakarta tahun 2014 volume 15 waktu itu. Saya juga membaca itu bagaimana karena kan tidak mungkin seorang koreografer tidak mengetahui untuk bagaimana nanti bereksplorasi sampai ke pembentukan untuk koreografinya atau geraknya. Di sini tradisi Melayu yang digunakan adalah social dance, permainan anak nagari atau kesenian rakyat Minang. Idiom geraknya ada lenggang, gerak sing-sing, gitu, dan gerak sila tentunya. Meskipun ketubuhannya itu adalah dari IKJ dan Bandung, Sunda gitu ya, tapi kami berusaha dengan ketubuhan itu bisa masuk di dalam idiom-idiom gerak yang memang kami coba explore gitu. Kemudian ada ini pendekatan teknik ya tentang dari Martha Graham dan Doris Humphrey. Maaf kalau salah ini contraction dan release, fall and recovery. Kemudian dimensi geraknya itu saya belajar dari Prof. Sumandio Hadi itu ada ketinggian, kelebaran, dan kedalaman. Itu menjadi juga eh, sub, apa, eh, stimulus mereka isi padang panjang, kemudian tata cahaya dan menggunakan gunsmoke. Barangkali itu yang menjadi bentukan penggarapan dari apa yang menjadi inspirasi kami untuk cipta tari eh, multimedia, teater multimedia Amuk Krakatau. Demikian barangkali dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria Dewi Fajaria. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang ya. Seniman berkarya apapun sah-sah saja gitu. Tampaknya menarik dari apa yang disampaikan, pasti lebih menarik lagi kalau kita bisa melihat pertunjukannya gitu ya. Iya, iya, Jadi Prof. memang seni pertunjukan itu kan eh, sebaiknya memang melihat langsung ya. Kalau Betul, diceritakan panjang lebar juga emang belum lengkap gitu. Ya betul. semoga nanti ada kesempatan kita melihat cuplikan karyanya gitu. Siap, siap, siap. Injih, untuk selanjutnya kepada Mbak Ninon Sofia, SSN MSN. Ini Mbak Ninon akan menyampaikan pertunjukan kesenian Ilau
di Kota Solo dalam visual estetika. Monggo dipersilahkan Mbak Ninon, 15 menit saja ke depan. Ya, silahkan. Terima kasih, Prof. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya agak grogi juga semua di hadapan para guru besar. Ada Ibu Prof. Sri, walaupun dulunya adalah mahasiswa saya. Ada Prof. Endang, dan ibu-ibu yang lain. Tapi saya coba untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian saya, yaitu tentang pertunjukan kesenian Ilau di Kota Solo dalam visual estetik. Saya berbahagia sekali dapat bergabung di dalam wadah yang sangat luar biasa dengan ibu-ibu hebat di Citra Sri Kandi Indonesia, di mana berbagai ilmu yang sudah kita dapatkan juga dari kebersamaan kita, ada juga menghasilkan buku, ada ontologi puisi, ada juga berpantun-pantun ria, ada juga sekarang yang lagi ditunggu kehadiran buku hasil dari berbagai tulisan dari kita semua dari anggota Citra Sri Kandi Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu yang hebat. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini, terutama saya dapatkan di sini. Sekali lagi terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pertunjukan kesenian Ilau di Kota Solo dalam visual estetik. Seni pertunjukan sebagai salah satu sistem budaya merupakan bentuk aktivitas dan kreativitas masyarakat yang berada dalam satu lingkungan budaya yang sama. Di samping itu, seni pertunjukan juga merupakan sistem simbol masyarakatnya sebagai suatu yang dipahami secara komunalitas. Hal demikian berarti menunjukkan bahwa seni pertunjukan sebagai suatu cerminan masyarakatnya yang tidak terpisahkan antara pelaku seni pertunjukan dengan para pendukungnya. Berkaitan dengan hal di atas, di Kota Solo, Sumatera Barat, sebuah kota kecil, tapi penduduknya ramai. Dia berada dalam persimpangan jalan arah ke Jawa, ke arah ke utara, ke Medan, ke Padang. Di situ ada namanya kesenian tradisional disebut Ilau. Ilau itu terdapat di Kelurahan Kampai Tabu Karambi atau dikenal dengan KTK di Kota Solo. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Ilau atau Bailau. Ilau diberi awalan Bailau, sebuah kata kerja, adalah tangisan dengan ratapan menghibah-hibah. Di Minangkabau, sebutan dalam aktivitas berkesenian biasanya diberi berawalan ba, seperti basaluang, barandai, batal lempong, dan sebagainya. Di Solo, Ilau yang ada di Solo itu sebagai ritual adat kematian yang dilakukan karena seorang anggota keluarga yang meninggal di perantauan. Sebagai budaya Minangkabau bahwa karatau madang dehulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah Pagundo Malun. Jadi anak-anak muda Minangkabau itu adalah menjadi suatu kebiasaan merantau. Terus berkaitan dengan ritual Ilau, biasanya anggota keluarga yang meninggal di rantau yang diupacarakan dalam Ilau atau yang diilaukan tersebut adalah seorang laki-laki dewasa. Karena beberapa alasan seperti sulitnya perhubungan atau transportasi di saat itu, sehingga jenazahnya tidak dapat dibawa pulang ke kampung halamannya. Sehubungan dengan rasa sedih dari pihak keluarga, maka pihak keluarga bersama kaum kerabat mengadakan upacara adat kematian yang disebut dengan tradisi Ilau. Sebetulnya di Minangkabau ada beberapa Ilau atau ratapan yang disampaikan, yang dibuat menjadikan sebuah ritual dari masyarakat itu seperti di Sumani. Sumani itu 10 kilo dari Solo. Kalau seorang anak laki-laki berumah tangga, saat marapulai itu mempelai putra itu, laki-laki itu turun rumah, di atas rumah itu beratapan menangisi bahwa
kesedihan orang tua dan keluarga, anaknya akan berpindah kepada keluarga lain. Itu masih ada sampai sekarang. Itu namanya ilau dalam upacara Ale, Malapeh Marapulai. Terus juga ada di Minangkabau namanya di daerah Payakumbuh ada ratapan kematian di saat Panghulu meninggal. Itu namanya Ratok Bawa. Dan juga di Minangkabau itu dahulunya ada juga di Sijunjung, yaitu ilau meratapi harimau yang ditangkap oleh warga yang konon kabarnya dalam ceritanya dulu harimau itu adalah jelmaan seseorang yang meninggal yang dikira dalam pandangan keyakinan orang setempat yang menjadi harimau itu adalah si Anu yang meninggal. Tapi yang terakhir ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi budaya itu karena juga pewarisnya sudah tidak ada lagi. Terus pelaku ilau yang ada di daerah KTK di Kota Solo ini dibawakan oleh kaum ibu atau wanita yang sudah menikah. Hal tersebut adalah karena secara fenomena apabila ditimpa kemalangan, seorang yang kehilangan atau ditinggal mati keluarganya, seorang ibu lah yang biasanya menangis dan meratap menghibah-hibah. Kesedihan yang dialami tersebut diwujudkan dalam bentuk ilau. Ilau ini melibatkan keluarga yang ditimpa kemalangan dan pihak baku dari keluarga ayah. Pihak baku di keluarga ayah ini sangat berperan di Minangkabau, terutama di Solo. Karena di Solo, pihak baku itu harus dibina hubungan baik dengan pihak baku karena dari mulai kelahiran, menikah, katam kaji, kematian, pihak baku inilah yang ikut berperan aktif di situ. Ada arak-arakan baku datang ke rumah si yang bersangkutan. Nah, ini kita dapat melihat pertunjukan ilau yang dilaksanakan di isi padang panjang tempoh hari. Ilau itu yang dilakukan oleh para ibu-ibu atau perempuan yang sudah menikah. Yang duduk di bawahnya itu adalah bako. Yang di depannya itu adalah simbol jenazah yang dibuat seakan-akan jenazah yang dibuat dari batang pisang yang dirautkan kain datuk, karena yang meninggal ini adalah laki-laki dewasa, dia dianggap seorang datuk. Kain tadi itu dirautkan di atas batang pisang itu. Ini adalah dalam pertunjukan ilau. Baku tadi yang di jujung itu adalah pakaian datuk yang nanti akan dirautkan di depan jenazah yang ada di depan ibu yang di bawah ini. Terus ini kain datuk itu ada kan kebesaran datuk, ada destar, ada baju kebesaran dan sebagainya. Ini batang pisang, kalau dahulunya batang pisang, sekarang sudah berubah karena ada perubahan fungsi. Sekarang yang dirautkan di pakan datuk itu adalah bantal guling. Ilau dilaksanakan di halaman rumah gadang keluarga yang meninggal atau di lapangan terbuka. Penampilannya tidak menggunakan alat musik, tetapi didominasi oleh vokal yang disebut dengan dendang ilau atau rato ilau. Gerakan yang dilakukan dalam ritual yang berhubungan dengan emosional upacara adat kematian. Namun saat ini tradisi ilau tidak dilaksanakan lagi. Hal ini yang disebabkan karena kemajuan teknologi dan lancarnya arus komunikasi. Seperti kemajuan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi mempengaruhi nilai-nilai budaya. Ilau mengalami stagnasi dari perkembangan maupun dari pewaris budayanya. Tahun 1982, kita lihat ada perubahan ilau dari ritual ke seni pertunjukan. Tahun 1982 ada dua orang seniman Kota Solo, Bapak Hanimbal dan Pak Rasul, atas kesepakatan tokoh adat dan nenek mama memprakarsai untuk mengangkat kembali tradisi ilau ke dalam bentuk seni pertunjukan, yaitu tari. Tari ilau ini tidak difungsikan lagi untuk upacara kematian, tetapi hanya sebagai tontonan semata. Hal ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat untuk tetap melestarikan dan pertahankan seni tradisi.
khususnya ilau dalam kehidupan masyarakat setempat. Ilau sebagai imitasi ritual dari kematian, perubahan yang terjadi dalam kesenian berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat, di mana kesenian tersebut tumbuh dan berkembang. Hal ini seiring dengan pola kehidupan masyarakat yang juga bergeser. Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh aspek kehadiran tari di tengah masyarakat, yakni proses penciptaan dan proses penyajiannya. Dalam masyarakat tradisional ada jenis tari yang dianggap sebagai tari berasal dari upacara ritual. Contohnya ini adalah ilau. Pada awalnya kegiatan itu hanyalah gerak ritual dalam upacara adat kematian, seperti kematian dan upacara yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, kalau yang hal-hal yang pemujaan. Gerak yang ritmis dan stylish dari upacara itulah yang kemudian dianggap dan dinamakan tari, seperti halnya dalam tari ilau. Tari ilau merupakan imitasi atau peniruan dari konsep ilau sebagai sarana ritual adat kematian. Semua aspek pendukung pertunjukan tetap mengacu pada atau merupakan peniruan tradisi dari ilau, seperti gerak, penarinya tetap wanita yang sudah menikah, musik pengiringnya tetap itu adalah dari suara dendang, dari vokal dan rentak kaki dari penari, berupa vokal dan dendang ratok, dan sistem simbol jenazahnya itu yang dahulu dibuat dari batang pisang, saat sekarang ini diganti dengan bantal guling yang diraupkan dengan pakaian datua. Penari dalam tari ilau tetap dilakukan oleh para ibu-ibu. Kalau dahulu tari ilau hidup dalam masyarakat agraris, pelakunya didominasi oleh ibu-ibu petani. Tapi sekarang penduduk daerah setempat atau kota Solo, kota yang sudah banyak kemajuan, yang penduduknya sudah heterogen, banyak pendatang yang tinggal di sana dengan berbagai profesi juga tergabung dalam pendukung tari ilau. Ini salah satu adegan ending dari pertunjukan itu, ibu histeris dalam pertunjukan ilau yang kebetulan dipertunjukkan di auditorium isi Padang Panjang. Ini puncak dari dendang dan ratoknya itu tadi yang berisikan bagaimana kesedihan seorang ibu kehilangan anaknya yang disayang sementara jenazahnya tidak dapat dilihat. Pendukung pertunjukan tari adalah kaum ibu yang sudah menikah berjumlah 7-15 orang. Hal ini disebabkan karena ibulah yang biasanya yang mendalami perasaan emosional seperti yang disebutkan di atas. Pertunjukan tari ilau dalam visual estetik. Seni pertunjukan estetik akan memberikan kesan visual yang indah dan menarik, serta menambah nilai estetik dari kepuasan para penonton. Dalam seni pertunjukan, termasuk diantaranya tari ilau, maka nilai estetika juga dapat mempengaruhi emosi dan pemahaman penonton terhadap pesan yang diinginkan yang ingin disampaikan oleh senimannya. Seperti yang ada di dalam pertunjukan tari ilau sekarang ini, ada iringan-iringan, ada jenazah seperti simbol jenazah, ada yang menangis beriba-iba, sebuah suatu ritual bagaimana betul-betul seorang yang sedih kehilangan anaknya sementara jenazahnya tidak dapat dibawa pulang. Terus selanjutnya keberadaan tari ilau di Kota Solo sekarang. Mbak Ninon, 2 menit lagi ya. Ya, Bu. Keberadaan tari ilau di Kota Solo sekarang ini sebagai salah satu kesenian tradisional yang diunggulkan untuk hiburan masyarakat setempat yang sering dipertunjukkan dalam acara pemerintahan daerah Kota Solo seperti pada event-event ulang tahun kota, acara resepsi kemerdekaan, festival tari tradisi dan sebagainya. Demikian ibu-ibu yang saya hormati hasil dari penelitian saya tentang ilau di Kota Solo. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ninon Sophia yang sudah menyampaikan penelitiannya tentang tari ilau di Solo gitu ya. Tampaknya nyambung tadi dengan Bu Erlinda ya. Selalu ada perubahan. Ini juga dari upacara untuk kematian sekarang menjadi seni pertunjukan yang dipertontonkan gitu ya. Memang mungkin zamannya mengendaki begitu. Tapi yang perlu nanti dijawab, kenapa justru tari yang berbijak pada tangisan, jeritan
itu malah sekarang jadi tontonan yang diunggulkan di Solo. Wah, itu pertanyaan saya itu. Loh, kenapa enggak yang seneng-seneng aja sih? Kok kenapa Iya. justru tangisan, ya jeritan tadi ibu-ibu suka menjerit? Enggak juga ya Prof. Endang ya, kita enggak pernah menjerit ya. Iya, 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 Ini loh Prof. idenya itu loh idenya kok oh karena ibu-ibu suka menjerit, suka bersedih, maka itu diangkat jadi pertunjukan ini loh. Tapi ini menarik tadi nanti bisa dijawab. Iya, terima kasih, Prof. Selanjutnya kepada narasumber yang keempat, Oh, ada 4 ya? iya Mbak Emi Sundari Sip. dari dari Pusat Kajian Budaya Kutai Kartanegara yang judul atau topiknya Tari Dewa menurunkan Sang Hyang Sri Gambuh gitu ya. Monggo silakan Mbak Emi 15 menit ke depan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Ibu-ibu, Prof. Uni, Prof. Endang, Ibu Ria, dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih hari ini saya diberi peluang untuk mempresentasikan penelitian yang sedang saya jalanin. Meskipun ini bukan bagian dari disertasi saya nanti, tapi ada part part khusus untuk di disertasi saya. Em, saya akan mempresentasikan tentang tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu. Saya share PPT-nya ya. Tari Sangyang Trigambu, tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu merupakan salah satu repertoar tari dalam rangkaian tari-tarian yang disajikan pada pelaksanaan upacara ritual Baplas. Tarian ini sebagai media upacara ritual Baplas yang dianggap paling tinggi nilai kesuciannya karena menurunkan Sangyang Trigambu sebagai dewa tertinggi untuk mengikuti jalannya upacara ritual Baplas. Bepelas merupakan upacara ritual sakral dalam pelaksanaan upacara besar kenegaraan penobatan sultan di kerajaan Kutai Kartanegara yang disebut sebagai upacara Erong. Penyelenggaraan upacara tersebut dimaksudkan untuk memuja raga dan sukma sultan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga memberikan kekuatan kepada sultan dalam menjalankan pemerintahan atau adat. Ero merupakan pesta besar masyarakat Kutai Kartanegara sebagai pengejawantahan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Maha Pencipta dan ekspresi kegembiraan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya keluarga besar lingkungan dalam Keraton Kutai Kartanegara. Secara etimologis, Ero berasal dari kata Ero yang dalam bahasa Kutai memiliki arti ramai, riuh, atau penuh sukacita. Apa sih Ero itu? Ero merupakan tradisi budaya yang dilakukan oleh Keraton Kutai Kartanegara secara turun-temurun sejak dilahirkannya Aji Dewa Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ero sendiri itu diadakannya di Tenggarong dan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Ero pada awalnya merupakan perayaan kelahiran dan syukuran dari Aji 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 Dewa Sakti. Kemudian di dalam Erau terdapat upacara Baplas. Upacara Baplas inilah yang posisi tari Dewa Sangyang Trigambu berada gitu. Karena tari Dewa Sangyang Trigambu ini merupakan tarian awal untuk proses upacara Baplas. Saya sedikit nervous karena ketemu dengan panutan-panutan saya. Ya Prof. Endang, punten. Jadi Mas. uh, uh, Arrow ini sendiri sebenarnya sudah pernah vakum pada tahun 1975 vakum, kemudian diadakan lagi pada zaman kekuasaan Bupati Sokani tahun 2002. Tahun 2002 kemudian vakum kembali di tahun 2006 karena adanya musim politik ya. Kemudian diadakan lagi di tahun 2009 hingga sekarang. Nah, Baplas di sini itu bagian dari Erau. Jadi Erau merupakan upacara yang terbagi dua yaitu sakral dan profan. Itu nggak bisa jalan. Sebentar ya Bu. Um, tari yang terdapat di upacara Baplas ini terdapat 5 yaitu saya bacakan saja tari Dewa Memanah, tari Dewa Memanah, tari Beganjur,
tari memulangkan Ganjur, tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu. Nah, Ero terbagi menjadi dua, yaitu Ero International Folk Art Festival dan Ero Adat. Ero Adat lagi terbagi menjadi dua lagi, yaitu Batu Samban dan Tepung Tawar. Ero International Folk Art ini diadakan sejak zaman kekuasaan Bupati Rita Widyasari. Dan Ero International Folk Art ini berada di luar keraton, yaitu event-event kayak seperti olahraga tradisional, kesenian-kesenian tradisional, dan defile-defile tari-tarian, serta mengundang para penari dari luar-luar negeri yang bekerja sama pemerintah dengan. Kemudian Ero Adat itu terbagi dua, yaitu Batu Samban dan Tepung Tawar. Ero Adat Batu Samban itu merupakan upacara di mana saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi karena waktunya cukup lama, yaitu sekitar 40 hari, 40 malam. Dan di Ero Adat Batu Samban ini menggunakan kepala manusia untuk upacara tijak tanah Raja Kutai Kartanegara. Kemudian mengalami perkembangan, masuknya agama Islam ke Kutai Kartanegara, maka diganti dengan tepung tawar. Jadi hal-hal yang tidak manusiawi dihilangkan. Nah, Ero Tepung Tawar, upacara-upacara di Ero Tepung Tawar terdapat Manjamu Banua, Marangin, mendirikan tiang ayu, mengoyak rindu, bepelas, beseprah, belulu, ranggatiti, belimbur, begelar, merebahkan tiang ayu, mengulur naga, seluang mudik, dan nyorong tanda. Posisi tari Sangyang Trigambu berada di upacara bapelas. Ada 5 tarian dalam proses untuk jalannya upacara bapelas ini, yaitu tari Dewa Memuja Ayu, tari Dewa Mana, tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu, tari Beganjur, tari memulangkan Ganjur. Tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu adalah tari untuk memanggil para dewa atau leluhur-leluhur tertinggi untuk datang ke acara upacara bapelas untuk menyaksikan penobatan atau pengagungan Sultan di upacara bapelas. Di sini para penari dari tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu disebut para dewa yang berasal dari Desa Kedang Ipil yang merupakan yang dianggap sebagai turunan dari para dewa-dewa di Kayangan atau dunia sebelah bagi orang Kutai. Nah, tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu ini merupakan tarian yang sangat sederhana, gerakan yang sangat sederhana, dan memiliki keunikan tersendiri. Penari-penari ini sebelum melakukan tarian memiliki syarat atau pantangan. Jadi dalam waktu 2 hari sebelum melakukan tarian ini, para dewa harus berpuasa. Berpuasanya yang pertama adalah tidak boleh memakan makanan sanga. Sanga adalah goreng-gorengan atau bakar-bakaran. Yang kedua, tidak boleh memakai baju merah, tidak boleh keluar rumah atau bergosip, lalu tidak boleh memegang benda-benda tajam, dan kemudian para dewa ini juga tidak boleh berhias atau berdandan. Jadi para dewa betul-betul untuk berpuasa, tidak melakukan apapun sebelum menjalankan tarian tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu. Sang dalam arti bergelar atau memiliki gelar, sedangkan Hyang adalah bersifat leluhur atau keagungan. Jadi tari Dewa menurunkan Sangyang Trigambu ini adalah tari dewa yang betul-betul mengagungkan para leluhur untuk datang melalui proses tarian dengan gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Nah, di sini saya coba untuk membedah sedikit tentang tarian Sangyang Trigambu ini. Motifnya berasal dari badan, tangan, kepala, dan kaki. Frasenya bentuk gerak dan pola lantai. Sebenarnya tarian ini tidak begitu rumit dan tidak membutuhkan latihan khusus. Jadi para penari yang berjumlah 7 orang ini dan semua perempuan itu berasal dari Desa Kedang Ipil, dan mereka pun harus menarikannya dalam kondisi bersih. Dan bentuk gerak tariannya hanya memutar, melangkah, berjalan, mengangkat sedikit kaki kanan dan kiri, lalu menghentakkan kaki. Iramanya itu tidak mengikuti irama musik yang berada di keraton. Posisi dari
penari-penari ini berada di dalam puri keraton, sedangkan pemusik itu berada di teras luar keraton. Jadi yang membedakan antara tari-tarian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah mantra yang dimemangkan. Yang dimemangkan artinya yang dibunyikan atau yang disairkan oleh belian. Belian itu pemimpin yang memimpin jalannya upacara Baplas. Jadi perbedaan antara tarian 1, tarian 2, dan tarian 3 adalah lewat mantra. Sedangkan musik pengiring tidak mempengaruhi sama sekali dalam menggerakkan bentuk gerakan tarian ini. Dan pada saat ini juga 7 penari itu mengalami half trance, yaitu setengah trance dan dalam setengah kesadaran. Jadi mereka merasakan apa yang energi yang masuk atau energi yang masuk ke dalam tubuhnya dan aura di sekitaran dan melakukan gerakan-gerakan tarian itu seperti mengikuti apa yang mereka rasakan. Seperti itu. Jadi dengan 7 orang ini gerakan tariannya itu melingkari atau memutari tiang ayu. Memutari tiang ayu sebanyak 7 kali putaran dan dipimpin oleh seorang pangeran seputua. Seputua ini hanya mengarahkan dan bergerak sendiri. Sedangkan 7 orang ini melakukan gerakan sendiri dan serempak, teratur dan sama semua. Jadi tidak ada perbedaan antara penari 1 sampai penari 7. Dan itu dalam keadaan setengah trans dan mereka tidak pernah melakukan latihan rutin. Hanya mengikuti apa yang ada, energi yang masuk dan sesuai dengan kejiwaan atau sesuai dengan jiwa dan ekspresi yang mereka ingin gerakan. Uniknya, gerakan ini bisa sama 1 sampai 7 penari 7 penari atau para dewa ini. Kemudian pola lantainya melingkar. Pola lantai dari 7 dewa ini melingkar dan diarahkan oleh Pangeran Seputua dan gerakannya itu menghadap ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah mata angin yang disebut sebagai jagat 4 prasangka, yaitu Daksima, Paksina, Maghrib, dan Masrib. Jadi harus sesuai dengan arah-arah mata angin yang diarahkan oleh Pangeran Seputua. Kemudian gerakan ini adalah menurut saya adalah gerakan-gerakan murni. Gerakan murni yang dilakukan. Kemudian makna dari tarian ini adalah menurunkan leluhur, menurunkan para dewa yang dianggap berada di kayangan atau di atas langit serta dunia-dunia sebelah. Jadi seperti meminta izin atau mengetuk pintu rumah dunia sebelah untuk datang menyaksikan jalannya upacara Baplas. Perputaran tari dewa menurut Sang Sri Gambu dimulai dari sebelah kiri lalu memutar ke kanan. Ini berdasarkan bahwa manusia diberi peluang dari bersifat yang buruk menjadi baik, hitam menjadi putih, dan ada ruang dan waktu. Dan manusia diberi peluang untuk berubah. Kenapa 7? Karena mengikuti upacara Baplas yang dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan Baplas ini dilakukan pada malam hari. Kemudian mengikuti juga rotasi bumi dan rotasi bulan. Bahwa sinar rembulan itu merupakan energi atau kekuatan ketika raja atau sultan itu lahir karena masyarakat Kutai percaya bahwa Dewa Sakti lahir dari langit dan diturunkan melalui sinar rembulan. Kemudian kenapa warna baju harus berwarna kuning? Karena kuning merupakan kemakmuran dan memberikan kekayaan bagi masyarakat Kutai. Dan kemudian penari-penari ini pun tidak diperbolehkan untuk bermake up berlebihan. Karena dirasakan dapat menolak energi yang akan masuk ke dalam tubuh para penari atau para dewa. Nah, ini salah satu contoh gambar. Ini adalah Pangeran Seputua
Dan kemudian di belakangnya adalah para penari atau para dewa yang mengikuti Pangeran Sekutua ini. Namun gerakannya sangat berbeda. Ini langkah pertamanya menghadap ke depan, kemudian nanti ke belakang mengikuti arah mata angin. Dan pada upacara Baplas ini juga harus disediakan sesajen untuk memanggil para leluhur agar mau turun ke ruangan puri keraton. Tari Dewa Sangan Sri Gambu ini memang sangat sederhana karena memang tidak merupakan tarian ritual sakral yang tidak diharuskan memiliki gaya atau gerak tari yang berlebihan, dan itu pun bergerak berdasarkan jiwa. Dan hubungan antara perputaran itu terhubung dengan alam semesta, leluhur atau dunia sebelah, dan hubungan manusia dengan manusia. 7 kali putaran mengandung makna bahwa manusia di dalamnya akan mengalami kematian dan pergi ke kayangan, ke langit ketujuh. Jadi dipercaya bahwa 7 putaran itu adalah 7 lapis langit dan terhubung selalu dengan kehidupan manusia. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. grogi, Bu. Wah, Mbak Emi tepat waktunya. Udah mau saya peringatkan, tapi ternyata sudah menutup presentasinya. Saya agak Ye. grogi sama senior-senior. Bisa ditutup share screen-nya? Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Eni Sundari. Ya, ceritanya agak berbeda ini. Ternyata di berbagai keraton itu pasti punya tarian yang sakral, yang masih dilestarikan gitu. Kebetulan saya pernah hadir di Pesta Ero tahun 2000 berapa ya? Pokoknya 2013 atau 2014 gitu. Dan di Istana Kutai disuguhi tari. Tapi waktu itu enggak, apa ya, saya melihat tidak terkait dengan upacara, tapi tari gambuh juga. Namanya waktu itu tari gambuh, tapi yang penarinya penari pria yang sudah agak sepuh begitu. Tariannya juga pelan begitu. Saya malah berpikir apakah ini ada hubungan dengan tari gaya Surakarta yang juga di beberapa tari panji sepuh terutama hampir sama dilakukan dengan tari gambuh yang ada di Kutai. Waktu kita tidak panjang karena udah nanti semuanya harus menyiapkan buka puasa karena yang di grup ini kan ibu-ibu semua nih. Yang bertugas juga harus menyiapkan buka puasa nih. Tema kemarin ya, domestik dan publik. Iya. Membuat dikotomi tapi Dan berkesinambungan. kan harus seimbang, tugas itu harus seimbang dilakukan. Tidak ada yang terkorbankan. Jadi kesempatan kepada para penanggap nih, gitu ya, atau penanggap, gitu. Ada 4 narasumber yang berbicara berbeda-beda, 2 dari Minang, 1 dari Kutai, 1 ternyata dari Sunda, ya dari Bandung. Komplit. Komplit ini. Komplit nih. Dan ada 3 peneliti, 1 ternyata pengkarya yang membuat karya koreografi. Ya, semuanya melakukan penelitian. Ya, ini memang salah satu pertanggungan jawab akademiknya seorang yang ada di perguruan tinggi yang harus berkarya pun ya harus penelitian, apalagi penelitian juga pasti penelitian. Ini ada beberapa tokoh yang hadir di tengah-tengah kita dalam ruang virtual ini. Ada Prof. Indah, ada Mbak Yudi tadi. Oh, Mbak Yudi masih ada ya? Masih.
masih. Oke, nanti harus berkomentar Laptop, nih ya. tapi HP-nya nggak hang gitu. Karena ada tari teater multimedia gitu lah. Ini yang dari teater bisa berkomentar juga. Monggo silakan siapa dulu mau menanggapi? Waktu Mangga, kita tidak panjang ini. Iya, semuanya seru nih ya. Seru. Semuanya Ya, seru. seru, unik gitu. Ada meletus. Itu kan kalau soal letus-letusan itu suamiku tuh Bu Ria tuh vulkanologi. Oh, Iya, jadi Prof. pasti punya pengalaman ini ya, Mbak Indang ya, Prof Indang ini. Cuman tidak tergambarkan bakal menjadi suatu pertunjukan tarian gitu, ngeri. Hmm. Oh, udah suami pergi ke ini gunung-gunung yang berapi aja udah ngeri gitu ya cerita laharnya. Tapi Bu Ria tadi menginterpretasikan ya ngamuk gitu si gunung. Iya, Prof. ya Iya. ideal idenya. Dan wanita tuh kadang ada yang apa mem- apa menyepertikan ya bahasa Jawanya apa. Perempuan itu seperti gunung katanya. Diam, tangguh, indah, tapi tidak tahu ujuk-ujuk meletus. Kalau sudah ngamuk, nggak bisa apa-apa yang lain. Sudah meletus gitu. Aduh, Ah, gitu ya. tapi kok amoknya amok Krakatau tuh loh. Iya, Yang marah mesti Allah yang Maha Kuasa ya. Iya, ya. jelas. Barangkali itu. Iya. Monggo, silakan siapa mau Satu. menanggapi dulu. Prof Endang mau menanggapi, monggo silakan. Yang lainnya sajalah. Pokoknya tadi. Oh, Mbak Yudi tadi masih ada kok Mbak Yudi. Ayo Mbak Yudi, muncul dong. Sambil masak juga boleh kok. Sambil iris-iris bawang. Oke, gitu. Sambil iris-iris bawang. Ayo Mbak Yudi. Kemana Mbak Yudi ini? Ini ada ini. Ada sih gambarnya. Ada gambarnya. Ya Tapi tadi yang masih dengar toh Mbak Yudi, silakan. eh, Prof. Ana, mohon izin sebelum Prof. Yudi, boleh saya Oh, bertanya? silakan Mbak Ana Sungkar. Ini sama namanya dengan saya. Tapi ya, jadi ini beranak-anak ini sering. Oh, monggo silakan Mbak Ana Sungkar. Ya, jadi setelah mendengar paparan 4 pakar yang luar biasa ini, saya jadi apa ya? Jadi berpikir gitu, apakah mungkin saling berkolaborasi? Soalnya kan ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera. Mungkin nggak ini akan terjadi eh, suatu bentuk tarian baru dan budaya kontemporer yang sekarang? Mohon dijawab keempat-empatnya narasumber. Iya, Terima kasih. ini pertanyaan untuk keempatnya. Monggo silakan. Mungkinkah? Mungkin mesti enggak. aduh ada lagunya tuh. Tapi mungkin ya Kalau ada aktivitas kita. pertanyaan, Ah, mungkin enggak? ah, Mungkinkah gitu kan? mungkinkah? Mungkin gitu lah. Tinggal monggo jawaban masing-masing. Ya, silahkan dari Mbak Erlinda dulu. Ya, makasih Mbak Ana. Itu mungkin saja karena kolaborasi itu antara koreografer itu sering dilakukan ya. Apalagi tadi yang Mbak dari ISPI Bandung juga mengangkat tentang kolaborasi idiom Minangkabau juga dengan Melayunya. Itu mungkin saja karena kita sebenarnya karena satu visi di sini untuk menumbuh kembangkan tari itu sendiri. Kenapa tidak dilakukan itu? Yang kita berempat ini mungkin kalau kami sebagai pengkaji itu kan siap-siap turun untuk melihat sisi-sisi mana mungkin yang bisa dijadikan nanti. Tapi untuk orang koreografer yang andal, dia akan PK melihat peluang-peluang yang untuk menggabungkan idiom-idiom yang dari Sunda, Jawa, dan ada lagi Kalimantan ya. Itu menarik sekali mungkin yang rumpunnya sebenarnya juga Melayu gitu. Jadi kenapa tidak? Kapan ya ditantang sekarang? Kapan ya masanya untuk Pengennya bisa cepet-cepet berkolaborasi? nih. Kita Ah, mau bis- ketemu. besok besok Oke. kalau Prof Endang jadi Menteri Kebudayaan ya. Wow. Amin. Wow, 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 wow. Amin. Insya Ini Allah. Ide-ide kita itu Insya kan ini bisa Luar muncul biasa. banyak ide gitu ya, tapi Allah. biasanya di realisasinya itu yang susah Ya. karena Iya. kadang kita udah bikin proposal detail gitu, Hmm. akhirnya nggak disetujui juga. Nah, padahal tanpa dana ya seringkali
kegiatan tidak jalan. Juang Monggo, kita untuk silakan Mbak Ria menanggapi. Iya, terima kasih Prof. Jadi barangkali ini sangat memungkinkan, makanya saya ini memilih cipta tari multimedia, teater multimedia ini dengan saya memberikan saya berkolaborasi dengan Mas Aji ya dari IKJ. Ini juga sebuah tantangan barangkali yang bisa memungkinkan untuk semuanya. Saya justru memunculkan ini berharap saya bisa menjadi bagian dalam penciptaan, ada profesornya. Begitu. Jadi ini sebuah strategi saja gitu. taktik untuk mencapainya ya. Ya, maksudnya ke sana gitu, Prof. Jadi sangat memungkinkan. Apalagi kemarin saya baru pulang dari Kutai ya, dari Balikpapan. Di sana, aduh, sangat indah untuk bisa mendengarkan ya dari Minang atau ini dari Kutai itu ada khas yang bisa menjadi inspirasi luar biasa sekali. Jadi itu sangat memungkinkan. Gitu mudah-mudahan dengan saya menyajikan satu-satunya dari penciptaan akan terjadi kolaborasi dari CSI ini semuanya gitu ya Prof Endang ya Prof Ana semuanya. Terima kasih. Semoga ya, semoga Ya, amin, amin. Gitu, Ada Bu. jalan untuk kerja kolaborasi gitu ya. Ya, Kalau tanpa dana dari pemerintah ya pasti segera jalan ini karena itu sangat tergantung pada kita gitu. iya, betul. Hanya biaya sendiri-sendiri ya. Iya. Padahal saya ingin ada tanggapan dari Prof Yudi ya terkait dengan teaternya itu teater multimedia. Saya ingin Itu sekali tapi mendapat masukan. Prof Yudi sekarang udah muncul nanti Oh sebentar iya, lagi. Prof Yudi. Saya minta Mbak Ninon menanggapi juga. Mbak Ninon, Sofia. Terima kasih, Prof. Ana. Itu sebuah ide yang sangat bagus. Saya rasa itu dapat kita wujudkan dengan berkolaborasi. Kita dapat menghadirkan berbagai imajinasi dari lintas budaya yang akan nantinya menjadi satu kesatuan, jadi acara spektakuler dari citra Sri Kandi Indonesia, dari perempuan-perempuan hebat Indonesia. Iya, bahkan di kelompok kita kan tidak hanya koreografer, tidak hanya penciptaan tari aja, ada Prof Yudi dari teater, ada perupa ini ya, ada Mbak Ana Sungkar. Kita bisa kolaborasi dengan berbagai cabang seni yang itu bisa memadai. Monggo silakan. Maaf, Prof. Ana, saya menjawab tadi Prof. Ana nanya kenapa pertunjukan yang menangis-nangis itu menjadi menarik. Menjadi menarik. Karena dalam seni pertunjukan termasuk ilau, diantaranya maka nilai-nilai estetikanya dapat mempengaruhi emosi dan pemahaman penonton terhadap pesan apa yang diinginkan oleh senimannya. Dan ini tak terlepas dari budaya dari kota Solo, bahwa budaya Solo itu peran bako dari kelahiran, menikah, khatam Quran, sekarang ini jadi budaya baru, Prof. Dulu khatam Quran itu tidak menjadi hal bagian dari budaya, tapi sekarang sejak ada peraturan tamat SD harus ada sertifikat khatam, di Solo sudah ada juga ini sekarang budaya baru yang peran utamanya adalah bako. Jadi arak-arakan di Solo itu dari kelahiran, menikah, khatam kaji sampai kematian ada arak-arakan, dan terutama dalam ilmu ini masih hidup budaya itu sampai sekarang, arak-arakan bako yang membawa baju itu. Jadi kehidupan apa yang dilihat dari keseharian seandainya ada yang meninggal di keluarganya hadir di pentas pertunjukan. Saya kira begitu. Jadi itu menjadi satu yang menarik. Satu yang menarik gitu. Tapi ya Mbak ini Bu Ninon, tari saman itu kan tadinya juga dari kesedihan ya, ketika ada yang meninggal. Jadi semuanya akhirnya jadilah saman yang seperti sekarang yang luar biasa di dunia hanya ada di Indonesia tuh kan. Iya, betul, Prof. Iya, emang perlu dikembangkan ya supaya kelihatan bahwa perempuan itu cengeng gitu ya. Menambahkan boleh Sebelum ke Bu Yudi, nanti ke Bu Yudi. Ini Bu Emi dulu. Bu Yudi kemana ya? Kok di sini nggak ada? Ada kok itu, ada Bu Yudi. Monggo Bu Emi.
Tapi sudah di daftarnya sudah nggak ada ya? Udah keluar. Live. Ada gambarnya malah tadi baru. Monggo Bu Emi, nanggapin juga. Masih ada, masih ada. Hmm. Suaranya belum muncul. Masih di... Ini Nah, Bu ya. Emi yang dulu di ISBI bukan Gugup, ya? sumpah demi Allah gugup dan ini sesuatu yang sangat langka bisa ketemu dosen-dosen saya. Saya bisa jadi seperti ini, Prof. Ana karena Prof. Endang, Unisri, juga Ibu Ria yang sangat berjasa sampai sekarang saya bisa berdiri di sini. Dan menurut saya ini sangat memungkinkan sekali dan kebetulan Emi sekarang bolak-balik Bandung, Balikpapan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah karya, kita sudah punya tempat di Balikpapan. Itu di Rumah Dahor Heritage dari Kalimantan Timur. Jadi boleh teman-teman datang untuk kita berkolaborasi bersama. Itu memungkinkan sekali, apalagi basic Sumatera, terus yang Krakatau tadi juga itu sepertinya bagus dan bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Iya, masih banyak hutan ya. Keren ya. Semua sudah membuka diri, jadi nanti tinggal CSI mau ketemu di mana, di Balikpapan. Boleh di Balikpapan. Kutai juga boleh. Ya. Terjawab sudah pertanyaan dari Mpok Ana. Yeah. Semuanya bersedia. Terjawab sudah ya Mpok Ana ya. Bisa kok. Udah sering dilakukan. Iya. Udah sering dilakukan kolaborasi-kolaborasi ini antar seniman. Ini tadi yang juga minta menanggapi ada Bu Yudi, pertanyaan dari Bu Ria Dewi Fajaria tadi. Ada tari, teater, multimedia. Nah, gimana ini tanggapan Bu Yudi Aryani? Monggo silakan. Iya. Ya, saya coba menanggapi ya. Sebetulnya memang saya tidak terlalu intens tadi karena perjalanan pulang dari kampus ke pertamanya karena masalah dengan laptop saya, terus kedua juga saya harus saya harus pulang dari kampus ke rumah saya, jadi suasananya kok tidak menyenangkan. Jadi saya tidak bisa konsen, padahal saya kepingin sekali dengar eh, apa gagasan dari ibu-ibu ya, dialog dari teman-teman. Eh, saya coba menanggapi yang Mbak Ria tadi, Mbak Iya, Ria ya, Mbak Ria. yang saya juga belum begitu paham sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mbak Ria karena mungkin saya tidak mengikuti dengan intens juga. Jadi eh, masalah kolaborasi ya antara teater, tari dan multimedia ya Mbak atau bagaimana? Teater, Iya. tari, begini. Sebetulnya eh, kita harus eh, memulainya dari sesuatu yang dasar lebih dahulu. Secara filosofi kita harus mengenal dulu yang disebut dengan multimedia. Karena multimedia kan semua juga media ya. Jadi teater juga media, tari juga media, film juga media, video itu media. Jadi sebetulnya istilah media itu mengalami kebaruan ya, mengalami kebaruan makna yang disebabkan karena perkembangan dari media itu sendiri. Jadi kalau kita menyebut multimedia, itu selalu konotasi kita terhadap teknologi digital. Iya, Gitu. iya, betul. Padahal kalau kalau kita memahami media itu sendiri, karena beberapa media itu kan juga disebut ada teater, ada tari, ada nyanyi, lukis dan lain sebagainya. Itu kan juga media yang memiliki mediumnya sendiri gitu. Betul. Nah, sekarang begitu eh, apa namanya digabung menjadi sebuah teori yang disebut dengan multimedia, kita memang harus mencermati media mana saja yang harus kita lakukan eh, kolaborasinya gitu ya. Jadi eh, begitu ada multimedia, identifikasi apa yang harus kita lakukan pertama kali terhadap media itu sendiri. Misalnya kalau Mbak Ria akan melakukan kolaborasi secara multimedia, jadi media apa yang akan dilakukan? Misalnya media teater, media tari, media menyanyi atau seni suara atau kemudian media rupa gitu ya. Nah, identifikasi itu harus kita dahulukan. Teater yang apa misalnya gitu. Teater tradisi atau teater
bermacam-macam genre-nya dalam teater. Tari juga begitu. Jadi begitu mau dijadikan sebuah kolaborasi berbasis pada multimedia, memang identifikasi media itu harus didahulukan oleh Mbak Ria. Jadi Ya, oke, kita mengatakan multimedia teater, tari, lukis gitu ya. Oke, itu multimedianya itu. Tetapi kalau kita akademisi kan tidak hanya sekedar berwacana dalam tema yang besar, tetapi kita betul. harus juga memikirkan teater yang seperti apa, tari yang seperti apa, lukis yang seperti apa. Kalau digabungkan unsur-unsur apa saja atau mise-en-scène-nya apa saja yang akan didekatkan secara multimedia. Nah, kebetulan tahun kedua ini saya penelitian saya tentang teknologisasi mise-en-scène. Saya akan ke Bandung ke Teater Bukini itu, kemudian wayang sinema, kemudian ke em, Teater Tanah Air. Itu semua berbasis digital, teknologi digital. Nah, saya juga akan melihat bagaimana multimedia itu dimainkan dalam dalam teknologisasinya. Itu saya menyebutnya sebagai teknologisasi mise-en-scène atau teknologisasi dramaturgi begitu. Itu istilah-istilah yang memang akademisi wajib untuk membuat istilah-istilah itu. Kalau kita ini kan akademisi ya, kita berbicara tentang kategorisasi. Yaitu memang hak kita, kewajiban kita untuk membuat kategorisasi itu. Jadi ke depannya kita harus membuat istilah itu, kategorisasi itu, tanpa kemudian dan nanti akan diikuti oleh follower-follower kita. Gitu kan, Ya, sebetulnya kan begitu. ya betul. Kalau saya menangkapnya begitu, Mbak Ria. Jadi ketika Mbak Ria itu luar biasa sekali, itu sangat menjadi tantangan kita seni pertunjukan. Ya, Berdekatan dengan teknologi itu kan kadang-kadang tidak semua orang seni pertunjukan suka dengan teknologi karena dianggap mahal, sulit, dan juga apa namanya kehilangan eh, hakikat transendentalnya, tidak bisa disentuh, ya, tidak ada rasanya gitu. Padahal ya enggak juga gitu. ya, ya Ya hanya karena barangkali. kita tidak terbiasa. Iya, barangkali ini boleh ya ngobrol aja ya, nggak Iya, apa-apa ya Prof Yudi. iya, Jadi iya, iya, waktu silakan. itu saya dengan Mas Aji itu terpikirkan bagaimana supaya ini semua tim yang kolaborasi ini bisa menjadi satu kesatuan karena ada tari, ada teater, ada dari film begitu. Jadi eh, Ya, kesepakatannya gitu ya supaya jalan tengah semua muncul gitu. Jadi tari, teater, multimedia gitu. Jadi dijadikan satu saat itu karena masing-masing tidak mau ketinggalan. Kalau tari saja nanti kan multimedianya nggak keluar, teaternya nggak udah. muncul. Jadi kesepakatan saat itu. Tapi barangkali dengan adanya pencerahan dari Prof Yudi nanti membuka peluang saya atau berpikir saya tentang tari yang ada multimedia itu seperti apa. Tadi sudah Iya, dijelaskan gini, barangkali. oke, gini Mbak Ria. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini itu kan sebetulnya kita ini sebetulnya Indonesia ini sudah tertinggal 25 tahun, 30 tahun dari Eropa dan Amerika sebetulnya dalam mengembangkan konsep-konsep multimedia atau konsep-konsep interdisiplin, interkultur dan lain sebagainya, kolaborasi. Itu sebetulnya sudah dilakukan di eh, semester kedua abad ke-20 itu sudah ada. Sehingga muncullah gagasan-gagasan post dramatik atau pasca dramatik, postmodern, itu kira-kira di tahun-tahun itu. Jadi bentuk-bentuk interkultur itu semacam itu bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya. Tetapi saya termasuk saya, kita semua ini menganggap itu sebagai sesuatu yang baru. Padahal teater kita, teater total, teater Indonesia, seperti ketoprak, seperti yang dari Sunda, dari mana, Sandiwara. itu kan sebetulnya interkultur juga, post Ya, dramatik sebetulnya. Tapi karena dikemas dalam istilah yang keren, post dramatik, itu menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Tapi sebetulnya teman-teman seniman ini pakar-pakar untuk post dramatik sebetulnya. Mbak Ria itu dengan teman-teman pasti itu. Jadi eh, seperti ya, Ilagaligo ya, gitu ya, ada teaternya, ada tarinya, ada ya, seni rupanya, kemudian Mahabharata dan banyak pertunjukan-pertunjukan kontemporer sekarang yang menggunakan gaya-gaya seperti itu. Memang ya, misalnya gerak tari, eh, gerak gerak
penari Jawa dengan gerak penari Sunda, gerak penari Padang, itu kalau dijadikan satu, itu kan butuh penyesuaian yang cukup lama sebelum nanti, Ya, apalagi nanti dengan mata kamera, itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Jadi betul betul. gerak-gerak apa gitu ya, gerak apa yang ada di dalam gerak tari yang secara umum universal itu selalu ada di di tari-tarian itu. Nah, dari situlah kemudian dijadikan satu dan akhirnya menjadi satu bentuk yang baru dan kemudian nanti bisa direkam dengan kamera menjadi sesuatu yang mengejutkan gitu kan, sebetulnya idenya kan begitu. Kira-kira semacam itu Mbak Ria. Ya, terima Mungkin saya kasih. juga salah, tapi saya Ya, juga salah, tapi iya. senang juga saya dengan gaya-gaya seperti itu. Saya suka Terima sesuatu yang kasih, Prof. mencari yang baru. Tidak hanya tradisi saja, tradisi yang sudah menetap yang menjadi milik kita itu harus terus diperbarui secara konteks. Kalau tidak nanti generasi baru itu akan malas belajar. Hmm. Tetapi kehebatan sekarang ini karena ada teknologi sehingga teknologi digital jadi menyebabkan anak-anak muda generasi cloud, generasi eh, eh, Gen Gen Z terutama Gen Z itu ya. lebih mudah menerima, lebih mudah dilihat. Tapi yang dibaca ya ditonton di YouTube ya sesuatu yang tidak tradisi juga gitu. Nah, itu Iya, menjadi iya. tantangan buat kita. Ya, Saya kira lebih itu. suka Terima yang kasih. tidak tradisi ya. Tantangan itu tadi. Iya. Tantangan, Apa yang disampaikan Bu Erlinda tadi nyambung nih berarti juga kan. Emang tantangan ke depan ketika perubahan itu sudah perubahan itu adalah sebetulnya kebutuhan masa kini. Kalau enggak berubah ya Hmm, enggak hidup di masa kini. Tapi kemudian ya. ada banyak tantangan memang ya. Oh, nilai-nilainya menjadi hilang, Hmm. terkikis ya. Tadi nilai-nilai luhur, nilai budaya menjadi semakin tipis. Nah, itu memang tidak dihindari, nggak bisa dihindari. Tapi paling nggak ini mendapat pencerahan dari Prof Yudi ya. Emang kadang salah kaprah Prof Yudi ya. Apapun Hmm. sebetulnya tari ya media, gerak itu ya media ungkap dari tari gitu. Nah, ada musik, ada suara itu ya media. Tapi multimedia itu ya bisa gabungan dari tari, karawitan, teater gitu. Jadi ya itu sudah multimedia. Nah, penafsiran kalau multimedia selalu yang tadi terkait teknologi digital itu yang memang harus mungkin perlu pemahaman lebih dalam. Ya, tambahan dikit. Ah, ah. Silakan, Ya, Bu Ria nyambung. tadi udah banyak ya pencerahan. Nah, kita lihat lagi apa sih kata multi. Multi itu kan lebih satu banyak. Nah, Iya. yang apa dipertunjukkan itu kan tadi ada teaternya, ada Iya. sastranya, ada tarinya, ada musik dan lain-lain ya. Itu yang multi yang oh, bisa salah, ente salah, nggak ada yang salah gitu kan. Nggak ada yang salah. Memang naskahnya kan dari Prof. Arthur ya. Nah, medianya kan bisa dari bermacam-macam tadi, termasuk naskahnya itu mengambil inspirasi dari gunung yang meletus gitu kan. Iya. Jadi ya, Bukan balon ya, Prof ya, bukan balon balon yang yang meletus. meletus. Jadi menarik ya. Jadi nggak usah untuk bikin istilah memang nggak usah takut kalau kita kan punya interpretasi, penonton juga punya interpretasi. Jadi sah-sah aja. Sip ya dialognya jadi ini gayeng. Mohon, Prof. Pikir, tampaknya Mungkin masih saya 10 sedikit menit ya, untuk 10 Mbak, menit ya. mungkin sedikit dengan Mbak Ria ya. Jadi Ya. istilah multi itu sama seperti halnya ketika kita bicara masalah cross, Hmm. cross strip gitu ya, post Ya. strip, inter strip, multi strip gitu. Hmm. Jadi eh, itu satu itu memang satu idiom-idiom yang memang kontemporer, Hmm. selalu dilakukan atau dikerjakan oleh para seniman yang ingin memiliki karya-karya kontemporer. Cross, inter, Pintar. trans, multi, Terima kasih. Siap, siap, kira-kira siap. seperti Terima Makanya kasih, Prof. Terima itu. kasih. ada istilah Iya. multiperan gitu. Iya, Multifungsi segala macam ya itulah. iya, iya. Tadi ada nih multi peran. Talenta deh. Multi talenta. Iya, tadi kan multi peran. Iya, multi peran betul. Ya, ya.
Ada lagi nih, masih 10 menit Ibu-Ibu. Oke, Oh, Bu Erlinda mau nyambung? mungkin saya sedikit menambahkan kegelisahan saya sebagai orang Minang yang terhadap perkembangan Ya. tari dewasa ini Mhm. bukan saja terjadi sebenarnya di Minangkabau, mungkin di daerah juga lain juga itu, sehingga tradisi itu sudah mulai diabaikan. Dia tidak hidup lagi di habitatnya. Seperti yang dikatakan Bu Ninon tadi, pengembangan-pengembangan tari Ilau itu dilakukan karena sebenarnya itu adalah ulur tangan pemerintah untuk mengadakan festival. Jadi berangkat festival itu oleh tradisi-tradisi tempat. Jadi kadang-kadang salah-salah kaprahnya pemerintah mengangkat itu tuh dijadikan seni pertunjukan yang jadi entertain gitu. Jadi rasanya ratapan untuk entertain tuh menyentuhnya itu bukan estetiknya lagi gitu. Mungkin cerita tangisannya ya itu yang menjadi itu. Jadi bermunculan identitas-identitas dari tradisi yang ada di sub-sub etnis Minangkabau itu sendiri. Eh, adalah yang ada tari yang namanya mendulang ameh, ada tari yang tanun, jadi macam-macam itu dalam rangka tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang disuruh angkat ke seni pertunjukan. Jadi itu dilema juga sebenarnya terhadap itu. Jadi perpanjangan tangan pemerintah itu salah kaprah juga mengembangkan tari itu bukan untuk hidup di habitatnya, tapi hidup untuk di daerah lain juga gitu kan. Itu yang menjadi dilema sekali sebenarnya sekarang itu. Ya, terima kasih Mbak. Menanggapi masalah ini ada orang-orang pemerintah loh. Iya, itu. Ya, saya punya pengalaman juga Bu Erlinda. Hmm. Eh, Dulu sebelum tahun 75, kesenian rakyat itu udah hampir habis hilang. Ya, waktu itu mungkin karena pengaruh ketakutan kalau muncul dianggap mereka juga tersangkut PKI dan lain-lain kalau dulu ya terkait itu. Tapi waktu 75 pemerintah itu berkeinginan untuk mengadakan pembinaan. Karena tanpa pembinaan kesenian itu sudah Tidak. hilang gitu. Nah, pembinaan itu dilakukan diantaranya dengan penggalian atau rekonstruksi. Setelah direkonstruksi, mesti digarap kembali supaya bisa hidup di masa kini. Maka kalau di Jawa ada revitalisasi, kemudian itu bentuknya pemadatan, begitu. Jadi di antaranya itu, maka apa yang dilakukan pemerintah sebetulnya ya tujuannya dia baik, masalah nanti hasilnya kurang baik itu mungkin masalah yang berbeda. Wah, saya malah termasuk malu ikut ngomong nih. Gak Tapi apa-apa, memang Maaf karena loh. ya. karena ini Yang Mbak. dibangun enggaknya lagi vented dari di masyarakat itu yang dibangun enggak ya kan. Iya, Dia nah jadi hidup di sana untuk orang lain dia hidupnya lagi gitu kan, untuk masyarakat lain gitu. Jadi inventednya itu event-event ya di masyarakat itu yang dibangun. Karena kan itu yang terkait sekarang yang kurang lagi gitu. ya, karena tanpa itu sebetulnya memang susah, nggak bisa gitu. Ya, saya melihat di Jawa upaya-upaya pembinaan yang tadi nggak sesuai dengan ini. Pembinaan kok nilai ritualnya hilang, nilai sakralnya hilang, nilai luhurnya hilang. Ya mungkin waktu juga yang memang sudah membuat seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya malah ikut bicara. Monggo Bu Sri, tadi ada Prof. Endang atau Bu Sri nih yang mau menanggapin. Ya, boleh sedikit ya, karena Iya, ini waktunya nggak panjang nih, tinggal ya sedikit makanya 5 menit lagi ya. Silakan Bu Sri. ini dialog yang sekarang ini tadi memang di awal kita sempat trouble ya, sehingga membuat gemetar para narasumber. Namanya Bu Ria, Bu Emi gemeter. Tapi semakin ke belakang ini jadi gayeng, jadi apa dialognya jadi hidup ya TikTok gitu. Nah, eh, melihat dari tema ini ya, secara garis besar benang merahnya kan seni pertunjukan dalam visual estetik ya. Hmm. Ternyata empat narasumber ini ya, baik Bu Linda, Bu Ninon, Bu Emi, Bu Ria, itu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Ternyata inspirasi dari musibah, bencana alam, kemudian kegalauan dialektika, ceosan, terus kemudian upacara ini menjadi sumber sebuah visual estetik yang ternyata latar belakang budaya itu sangat-sangat menentukan. Nah, sehingga dengan perubahan-perubahan tadi ya, misalnya yang Bu Ria ya, yang
amuk gitu ya. Itu kan musibah ya, musibah bencana alam, tetapi bisa dialihwahanakan ya menjadi ekranisasi yang menjadi sesuatu yang estetik. Nah, Bu Nina juga begitu, suatu yang malah apa musibah ya, malapetaka tapi bisa divisualkan secara estetik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bukan pertanyaannya ya, PR kita bersama. Nah, ini yang kegalauan yang disampaikan oleh Bu Linda ya, dialektika, perkembangan tari itu. Memang tari seni pertunjukan itu kan sesaat sifatnya, temporer, ya. Apabila kita melihat seni pertunjukan, kalau sudah selesai ya selesai pertunjukan itu. Kecuali kalau kita melihat langsung sebagai apa seni pertunjukan sebagai derajat pertama, tidak melalui multimedia yang lain atau video atau apa media-media yang lain. Nah, ini menjadi sebuah catatan juga ya, apalagi kita sebagai seniman, sebagai pengkaji ya, seniman itu Bu Ria dalam sini berkarya, terus teman-teman yang lain sebagai pengkaji. Tentu ini bisa menjadi sebuah pilihan ya, pilihan bahwasanya dalam sebuah garap tradisi dan kontemporer itu kan berubah semuanya ya. Yang tradisi kemudian menjadi recital art ya, Bu Ria ya, yang musibah itu menjadi sebuah recital art. Nah, ini tentu mempunyai proses kreatif dan semuanya juga dalam seni itu mempunyai proses kreatif. Ini menarik ya, menarik dengan inspirasi yang bermacam-macam ini. Tentu inspirasi yang liar nih ya. Kalau Prof Yasraf bilang itu inspirasi yang liar tidak pernah selesai. Ini menjadi peluang-peluang untuk muncul karya-karya baru. Ya, jadi kalau saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Ninon, oleh Bu Linda, oleh Emi, oleh Bu Ria, luar biasa sekali hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Ternyata ide itu dari berbagai macam. Itu saja tanggapan saya, Prof. Untuk keempatnya bukan pertanyaan, tetapi saya menangkap luar biasa empat-empatnya ini mempunyai anasir-anasir yang berbeda-beda, ya. Yang kesedihan, acara apapun ternyata visual estetiknya seperti ini gitu. Ini luar biasa kita mendapatkan ilmu sambil ngabuburit, sambil masak. Bentar lagi ke dapur. Soalnya kalau Udah ditunggu Mas Ani, maka itu sambil off cam itu ke uh-uh. belakang, balik gitu, balik lauknya. Iya. Terakhir Sebetulnya nih, Prof masih Indah, ada yang terakhir. menarik ya. Waktu tinggal Sebetulnya 5 menit. enggak. Ya udahlah, besok aja 2 minggu lagi nanti saya mungkin masih banyak topik yang mungkin bisa. Saya ingin menanggapi Bu Erlina tadi itu yang menangis itu. Eh, Iya. Bu Erlinda itu. Eh, Sebetulnya begini ya Bu Erlinda. Jadi eh, jangan, kalau menurut saya, jangan dibatasi tradisi itu untuk bisa berkembang. Karena tradisi itu sangat cair, luas, dan dia bisa menempatkan dirinya ketika zaman itu sudah berkembang. Begitu. Jadi misalnya kalau ada beberapa istilah yang para pakar mengatakan bahwa eh, ini seni pertunjukan di Indonesia atau teater di Indonesia dia tuh memiliki ciri-ciri, satu dia multikultur, satu dia bersinggungan dengan budaya-budaya lain, dan yang ketiga adalah eh, seni pertunjukan itu eh, seni pertunjukan modern atau tradisi itu eh, dia menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi tiga hal itu yang menjadi ciri khas dari teater tradisi sebetulnya yang terus terbawa hingga bentuk-bentuk pertunjukan modern. Jadi kita tidak akan bisa membatasi eh, eh, tradisi yang menangis gitu. Ya biar dia menangis, tetapi menangis karena dia terpesona dengan sesuatu yang baru. Itu lebih menyenangkan daripada menangis kemudian hilang. Artinya ketika dia menangis, dia harus belajar sesuatu yang baru, itu menjadi tradisi itu menjadi mapan gitu, bermanfaat, tidak lagi merupakan pewarisan, tidak lagi berupa perkembangan, tapi tradisi yang sudah bermanfaat gitu. Jadi biarkan jangan batasi tradisi untuk
Ritual itu bisa macam-macam bentuknya. Sakralitas itu bisa macam-macam bentuknya sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman prasejarah sakralnya seperti itu. Sekarang misalnya begini, zaman dulu zaman primitif orang berburu untuk menembak binatang buruan. Sekarang siapa buruan seni pertunjukan? Penonton. Penonton itu adalah korban yang harus diburu oleh Pak Panggung untuk bisa mencintai panggung itu. Berarti kan sudah ada perluasan makna dari sakralitas itu. Dan itu punya tradisi, jangan dihilangkan. Drama-drama itu, gerak-gerak tradisi itu jangan sampai hilang. Tembang-tembang itu jangan sampai hilang. Karena dia bisa dikembangkan, dimanfaatkan untuk terapi dan lain-lain. Kebahagiaan, misalnya seperti itu. Ini menarik sekali kalau misalnya cara pandang kita harus lebih paradigma, mindset, dan value kita terhadap tradisi itu memang harus kita kembangkan. Kalau mahasiswa saya atau saya pun, saya selalu mengatakan bahwa tradisi itu teater kontemporer berbasis pada tradisi. Karena saya bukan orang tradisi yang 100% murni dan orang-orang tradisi sudah tidak mau lagi bicara tentang tradisi, harus dikembangkan, harus lebih marketable, harus dan lain sebagainya. Pasti itu. Pasti. Kita tidak bisa menghalangi perkembangan zaman. Saya kira itu. Ya, cukup, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Yudi. Heboh saya orang Iya, teater kalau ngomong ini heboh. sebetulnya sama, tidak hanya teater. Tari juga begitu. Nggak ada sih Itu tradisi yang mati. seru. Tradisi itu hidup, tradisi itu berkembang, tradisi itu mengkini gitu. Jadi itu mungkin pemahaman kita semua ya. Di tari nggak ada, misalnya malah yang harus seperti dulu gitu, nggak bisa karena masyarakatnya sudah beda, zamannya sudah beda. Maka ya tradisi itu berkembang sesuai zamannya. Ketika orangnya sudah berubah, masa tradisinya mau tetap seperti 10 tahun yang Nggak lalu bisa, atau 100 ya. tahun yang lalu kan tidak mungkin. Jadi itu pengalaman-pengalaman kita mungkin saling berbagi. Ayo sekarang waktu tinggal tinggal 2 menit loh, Prof. Ibu-ibu. Endang. Ayo penutupnya Prof. Endang nih. Foto dulu ya. Penutupnya gini aja, bahwa tadi apa yang disampaikan semuanya menarik ya. Jadi betul, tradisi itu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu tidak statis, tapi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah begitu saja kan. Ini dan tak lupa terima kasih kepada Kepala Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda yang sudah memfasilitasi Citra Sekali di Indonesia untuk dialog virtual keempat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Berbuka puasa. Selamat berbuka puasa.